pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini akan dilantunkan oleh Al-Ustaz Sugiman. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Acara keempat, penampilan dari adik-adik PAUD Islam Ijtihadul Mukminin Kuripan yang akan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis. Kepadanya waktu dan tempat disilahkan. Allahu Akbar.
سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت سرابا وسيرت الجبال فكانت سرابا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها مأوى ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم ينظر الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا وإنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Pak, telan Bapak. Dulu nenek Siapa yang sabar, siapa yang beruntung.
Haji Mustaqim dan Ayahanda Ketuan Haji Nur Said yang telah menyempatkan diri menghadiri acara pada pagi hari ini. Acara kelima, sambutan-sambutan. Sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Mudirul Am Yayasan Pondok Pesantren Ijtihadul Mukminin Kuripan, Tuan Guru Haji Sohibuddin SHIMH. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita sama-sama hormati dan muliakan Bapak Kades Kuripan Utara, Kakanda Asmawi. Yang saya hormati Bapak Tuan Guru Haji Maksum, Sekjen PCNU Kabupaten Lombok Barat. Yang saya hormati Al-Ustaz Haji Asmuin SH, Pembina Pondok Pesantren Ijtihadul Mukminin. Yang saya hormati Ayahanda Bapak Haji Mustaqim, Pembina Pondok Pesantren Ijtihadul Mukminin, Ketuan Haji Nur Said yang juga hadir pada acara siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Ustadz Hamka dari Dikbud Kasih PAUD yang ada di Kabupaten Lombok Barat, Al-Ustadz Sukron yang juga hadir. Beliau asatiz di Pondok Pesantren Ijtihadul Mukminin. Al-Ustadz Ahyar juga hadir, takmir Masjid Nurul Islam. Bapak RT Kanda Mahwan yang terus membackup Pondok Pesantren Ijtihadul Mukminin, memberikan keamanan dan kenyamanan untuk masyarakat. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan untuk mengikuti acara wisuda PAUD Islam Ijtihadul Mukminin yang ke-7. Salawat wa salam tak lupa kita layangkan kepada orang yang paling mulia baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, yang belum tiang berikan penghormatan kepada seluruh wali, ya, wali siswa-siswi PAUD Islam Ijtihadul Mukminin, yang saya hormati seluruh asatizah PAUD Islam Ijtihadul Mukminin, anak-anakku semuanya yang hadir pada siang hari ini untuk acara wisuda PAUD Islam Ijtihadul Mukminin. Semoga kita semua ya diberikan anak-anak yang soleh dan solehah menjadi hafiz dan hafizah Al-Quran. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah walaupun acaranya sederhana namun memberikan kesan yang sangat luar biasa. Anak-anak PAUD kita alhamdulillah setiap pagi diajarkan doa-doa pendek, ya, kemudian ayat-ayat pendek, doa-doa harian, ya, tata cara sholat, bacaan-bacaan sholat. Itu tidak terlepas, ya, dari bimbingan para asatiz yang ada di PAUD Islam Ijtihadul Mukminin. Saya ketua yayasan pembina Pondok Pesantren Ijtihadul Mukminin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada asatiz dan asatizah yang sudah membimbing tanpa mengenal lelah, ya, tanpa digaji, ya, tanpa diberikan penghargaan yang sangat luar biasa, tetapi para asatiz dan asatizah selalu, ya, bertahan, ya, untuk terus mendidik putra-putri kita di Pondok Pesantren Ijtihadul Mukminin, di PAUD Islam Ijtihadul Mukminin. Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih sudah hadir di acara yang sederhana ini. Nanti dengan panjang lebar dari Pak Kades, juga dari Tuan Guru Haji Maksum memberikan masukan, memberikan pengajian, pengarahan kepada Bapak Ibu wali murid bagaimana bisa melanjutkan putra-putrinya untuk bisa bersekolah,
ya, di pondok-pondok pesantren, mobil khusus di pondok pesantren Ijtihadul Mukminin. Dan tentu ya ada hal-hal yang kurang berkenan nantinya di acara kita Paut Islam Ijtihadul Mukminin dari awal acara sampai berakhirnya acara, maka saya pengurus yayasan, pembina yayasan Pondok Pesantren Ijtihadul Mukminin memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ingin dalam sambutan ini menyampaikan bahwa anak-anak kita sejak dini dikenalkan dengan Al-Quran, dengan doa-doa pendek, ya, dengan ayat-ayat Al-Quran. Ini tentu ya melatih putra-putri kita ya sejak dini mengenal ya Al-Quran, sejak dini berinteraksi dengan teman-temannya, bahkan juga berinteraksi dengan orang-orang yang lebih besar dari dia. Sesungguhnya kita ingin melatih mental putra-putri kita. Oleh karena itu harapan saya kepada wali murid ya, Paut Islam Ijtihadul Mukminin nanti bisa dimasukkan putra-putrinya di SD di samping ya, di samping Pondok Pesantren Ijtihadul Mukminin. Sorenya bisa ya melanjutkan ya hafalan Al-Qur'annya. Alhamdulillah putra-putrinya sudah juz 30 itu sudah diselesaikan. Ya, sudah menghafal, dihafal. Karena apa? Karena kita itu sulit sekali menghafal Al-Quran, sampai menghafal Al-Quran. Ya, alhamdulillah anak-anak kita sudah bisa menghafal Al-Quran juz 30. Nanti harus dilanjutkan di TPQ-nya, ya, Taman Pendidikan Quran, Engkah Asa, Baun Merajah, Milik Musola, terdidik. Bahkan nanti kalau dia betul-betul dia menghafal di waktu SD-nya, tidak menutup kemungkinan bisa menghafal 30 juz seperti saudara-saudaranya yang lain yang sanawiyah dan yang aliyah di pondok pesantren Ijtihadul Mukminin. Setelah SD bisa dimasukkan lagi biar satu dia ya, biar linier ya, dari PAUD sampai ke hanya satu aja di MI atau di SD aja yang terpisah karena kita belum punya SD. Bisa lanjut nanti ke sanawiyah ya, ke aliyahnya di pondok pesantren Ijtihadul Mukminin. Karena di pondok pesantren Ijtihadul Mukminin ya selama 8 tahun ini ya mengajarkan putra-putri Bapak Ibu ya menghafal Al-Qur'an. Yang kedua, mengkaji kitab kuning. Ya, kemudian pengembangan tilawah, silat. Anak-anak kita sering kita lombakan. Ya, tahfizul Quran, tilawatul Quran. Ya, kemudian apa lagi? Besok kita akan coba persiapkan untuk menghafal 500 hadis. Untuk sanawiyah itu menghafal 500 hadis dengan sanad-sanadnya, dan itu dilombakan di tingkat kabupaten dan provinsi. Kemudian ada silat, bahkan anak-anak kita sudah sampai kabupaten dan sampai ke provinsi. Kemarin hampir kita akan bawa ke nasional, tetapi sudah didahului oleh teman yang di sebelah. Ya, itu tergantung lobian sebenarnya untuk bisa membawa anak-anak kita ke tingkat nasional. Silat SHT-nya juga sudah bagus. Di pondok pesantren ini Bapak Ibu yang supaya lebih dipahami, dia full day. Full day ini kia pur kegiatan kelemak negara yang biar. Ba'da subuh ngaji kitab kuning. Ya, ba'da terus kemudian sekolah, ba'da zuhur jam wajib menambah hafalan Quran, ba'da asar menyetor Al-Quran, ba'da isya tilawatil Quran, tahsinul Quran, ibadah maghrib. Ba'da isyanya lanjut sampai jam 11 malam, putra putri kita di pondok pesantren Ijtihadul Mukminin melanjutkan hafalan Al-Quran. Ada juga kegiatan muhadharah tergantung malamnya, ada juga kegiatan silatnya, ada juga kegiatan muhasabah ya, atau kegiatan selama 1 minggu itu dievaluasi apakah berjalan dengan baik atau tidak. Di absen putra putri kita di sini, makan, minum, sekolahnya, menghafalnya, semua kegiatannya itu dipantau selama 24 jam. Itulah kegiatan di pondok pesantren Ijtihadul Mukminin, sehingga anak-anak kita itu sedikit sekali istirahatnya. Dia banyak kegiatannya di
lembaga dan di pondok. Makanya ada ujian lembaga, ada ujian tahfiz, ada ujian kitabnya, ada ujian tilawahnya. Karena kita ingin putra putri kita ini selain menghafal Al-Quran, dia juga bisa membaca kitab kuning. Ampura niki, ya, luwih menghafal Al-Quran, tetapi dia tidak bisa tafsirnya. Kenapa? Karena dia tidak bisa ilmu alat untuk membaca kitab kuning. Nahul Soroh kita ajarkan di pondok pesantren Ijtihadul Mukminin bersama para asatidz. Fathul Qorib kita fikihnya ada Ustaz Sukron, ada Ustaz Sibawai, ada Ustaz Sugiman, ada Ustaz Zakaria, ada Ustaz Jihad dan asatidz yang lainnya. Ya, mendidik putra putri kita di pondok pesantren Ijtihadul Mukminin. Sehingga apa? Putra putri kita ini ya multi talenta, menghafal Al-Quran, bisa kitab kuningnya, bahasa Arab juga di sini kita gembleng selama 3 hari, ya supaya bisa komunikasi, tahu ngerawas kan bahasa Arab. Selain menghafal Quran, bisa kitab kuning, bisa tilawah dan bisa juga siratnya. Nah, niki yang kemudian kita terus galakkan bersama para asatidz. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang sarankan yang memiliki putra putri yang diwisuda hari ini, semoga bisa melanjutkan ngajinya di pondok pesantren Ijtihadul Mukminin. Dan saya mengucapkan selamat ya kepada seluruh wisuda dan seluruh wisudawan yang sudah diwisuda hari ini, sebanyak kalau tidak salah 24 siswa-siswi. Semoga menjadi anak yang soleh dan soleha, amin. Menghafal Al-Quran, amin. Menghafal hadis, amin. Menjadi anak-anak yang membanggakan kedua orang tuanya, bisa menjadi penerus agama dan bisa ya berdiri di atas kaki sendiri, menjadi orang sukses bahagia dunia dan akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam sambutan singkat ini. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas kehadirannya. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil mu'minin wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas sambutan yang telah disampaikan. Sambutan kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Kuripan Utara, Bapak Asmawi. Kepada beliau waktu dan tempat kami silakan. Kata saya ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Bapak Guru Ali Maksud. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan dan keafiatan, karena memang beliau memiliki banyak tugas di samping pemerintahan. Beliau juga memiliki di kemasyarakatan, hampir di Lombok Barat beliau memiliki keliling. Jadi mudah-mudahan beliau ini tetap diberikan kesehatan dan keafiatan. Dan selanjutnya juga kami sangat menghormati pimpinan pondok pesantren Ijtihadul Mukminin yang alhamdulillah juga kami selalu berharap dan berdoa agar beliau selalu diberikan kesehatan dan keafiatan, dan mudah-mudahan pondok kita khususnya di dusun Berge terus bisa berjalan dengan baik sesuai harapan dan cita-cita kita bersama. Selanjutnya Bapak Kabid ya, Dinas Pendidikan Kasih, jadi alhamdulillah bisa hadir, dan pada pagi hari ini kami juga baru mengenal belum bapak-bapak para tokoh kok kelupaan dan ini. Jadi alhamdulillah, mohon maaf, ini pengurus NU PCNU Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat, dan kebetulan juga beliau menjadi sekretaris wakil ketua PCNU Kabupaten Lombok Barat
Bapak Haji Muhammad Said, dan mudah-mudahan juga beliau diberikan kesehatan dan keafiatan, karena memang beliau makin tidak jadi dewan, makin insya Allah tahun samudi jauh jadi dewan. Jadi tentu harapan kita ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu wali santri dan wali santri putra putri, ada yang lupa kepengen bahasa Arab itu santriwan santriwati yang kami hormati, banggakan. Jadi alhamdulillah, puji syukur selalu tiap bersami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya pada pagi hari ini kita bisa hadir dalam acara wisudawan anak-anak santriwati santriwan kita. Jadi tidak terasa sudah bahwa selama 3 tahun namun di POD ini 10 tahun 3 tahun anak-anak kami sudah dididik, dibina di yayasan pondok ini. Tentu dengan apresiasi kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah membina, mendidik anak-anak kami. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak kami kedepannya terus bisa melanjutkan sekolahnya. Tentu harapan kami kepada anak-anak kita, Bapak Ibu khususnya, berbentan di jajarin tiang peluru niki supaya terus bisa bersekolah, karena memang pendidikan inilah sangatlah penting. Jadi berbentan tiap berbudi pekerti yang baik kalau kita tidak dibarengi dengan sebuah ilmu. Nah, jadi kita tak mau ilmu tentu melalui guru-guru atau lembaga-lembaga pendidikan yang ada di desa tiang peluru. Namun pepatah biasanya ibu, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, ia jauh. Tetapi kami bisa mengambil kesimpulan bahwa maksud niki pendapat niki anggur lamun yang salah, maksud lamun wah jauh niki tuntut ilmu ngonek-ngonek, wah bodoh-bodoh. Jadi menuntut ilmu itu sepanjang-panjang atau sejauh-jauh, selama-lamanya. Jadi tidak ada batasan untuk kita menuntut ilmu, baik termasuk usia. Jadi tidak ada batasan. Oleh karena itu anak-anak kita mulai dari usia dini kita harus berikan pendidikan, pemahaman ilmu. Jadi tidak saja di sekolah, Bapak Ibu juga harus memperhatikan pijajari tiang peluru niki di pendidikan rumah tangga, sehingga dalam pendidikan rumah tangga ini juga sangat tingginya pengaruh sangat besar dalam memberikan pemahaman-pemahaman soal akhlak yang baik terhadap anak-anak kita. Karena memang makin Lombok Barat khusus Kuripan Utara, Ampura-Kamburu, yang mana kita punya lembaga perlindungan anak desa usia pernikahan dini. Nah, dan makin ini meningkat pernikahan setelah lembaga ini meningkat, problemnya sangat banyak. Jadi inilah yang harus kita tekankan kepada ibu-ibu. Jadi di embau terlepas di jajari niki setelah atau lojo pondok lalu kita tidak menjaga. Jadi harus bareng-bareng jaga. Jadi guru dengan orang tua harus terjalin komunikasi, hubungan yang baik, tidak saja anak. Jadi orang tua dengan guru juga harus membangun hubungan yang baik. Lebih-lebih biasa yang mulai deriki Bapak Ibu arak bair kegiatan pondok sak membutuhkan nabiaran tenaga tiang peluru sampun hadir. Jadi dengan hal-hal kecil kita memberikan manfaat kepada hal yang banyak, khususnya pondok kita. Jadi sekali lagi kami mewakili masyarakat kami, khususnya Bapak Ibu wali santri, ingin menyampaikan kepada Yayasan Pondok Pesantren Ijtihadul Mukminin, khususnya para ustaz dan ustazah, para guru, menyampaikan
terima kasih. Tentu di dalam mendidik niki khususnya anak-anak arep bae sak rewel, arep bae sak ya macam-macam lah niki. Tentu ini juga menjadi apresiasi karena berhasil pada pagi hari niki kita bisa mewisudakan anak-anak kita. Jadi saya kira niki Tuan Guru, Bapak Ibu sekali lagi tentunya terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf atas segala kekurangan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas sambutan yang telah disampaikan. Ketiga, tausiah singkat yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Haji Ali Masum MSI Sekjen PCNU Lombok Barat. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dara kalau jawab salah ibu-ibu dikit. Sampun belum sami nyampah nih kan? Yang ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memberikan contoh ke putra putri Pelungusami ini tidak hanya soal berpakaian ibu, tetapi juga soal kekompakan yang Pelungusami menjawab salah. Keren sekali sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Yang sama-sama tiang Pelungusami muliakan dan takzimi Mudirul Am Ma'had Ijtihadul Mu'minin beserta seluruh Dewan Pembina, Dewan Asatir, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kasih PAUD Pak Hamka. Niki beliau dari pegawai kontrak sampai jadi pejabat setia di PAUD. Ngurusi anak-anak, mudah-mudahan segera menjadi kabid Pak Hamka. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Koripan Utara Asmawi, kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan beliau tetap diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin Koripan Utara makin baik dan makin maju. Yang saya hormati Wakil Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Lombok Barat, anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat 2014-2019 dan insya Allah 2024-2029. Kakanda Katuan Haji Nur Said, insya Allah mungkin insya Allah Katuan Haji Said jari asal Pelungusami pilih beneran ke dukung Katuannya insya Allah. Yang saya hormati para wali santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku yang sebentar lagi akan diwisuda, yang insya Allah akan membawa orang tuanya sampai pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah, di tengah riuhnya Girimeneng hari ini dengan jalan sehat, Pelungusami selaku orang tua, selaku pembina tidak kehilangan momen. Di momen wisuda diajarin tiang Pelungusami di PAUD Ijtihadul Mukminin yang ke-7. Ini menunjukkan bahwa Ijtihadul Mukminin dicintai oleh masyarakat Koripan Utara dan dihargai oleh masyarakatnya, karena Pelungusami memberikan kepercayaan kepada Tuan Guru Sahib dan jajarannya untuk mendidik Ijtihadul Pelungusami. Insya Allah walaupun Ijtihadul Mukminin masih sempit tempatnya,
tapi akan membuat longgar pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan tiang pelunggu sami berselawat niki ala yaumul kiamah, tiang pelunggu sami mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang tiang hormati, tiang terima undangan jam 8.30, alhamdulillah tiang nyampe di jam 8.28 menit. Jadi tiang lebih awal 2 menit dari acara dimulai. Kenapa tiang on time? Karena memang pendidikan itu harus dimulai dari anak-anak. Sikap itu adalah pendidikan paling baik. Pendidikan karakter, maka tiang pelunggu sami selaku orang tua, pendidikan pertama yang harus diberikan adalah pendidikan karakter. Sebagaimana pelunggu sami ibu melahirkan, pelunggu sami tidak mengajarkan bahasa ini ibu, ini bapak, tidak. Tapi pelunggu sami mendidik mereka bahwa saya adalah ibu kalian dan itu adalah bapak kalian dengan karakter. Nah, oleh karena itu bapak-bapak ibu-ibu, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 3 hadis khusus yang kemudian menjelaskan tentang pendidikan karakter anak, yang semuanya itu adalah tentang bagaimana memberikan contoh bagi anak-anak yang belum besar. Salah satu dari 3 hadis tersebut adalah beliau bersabda, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Akrimu auladakum, muliakanlah anak-anakmu, wa ahsinu adabahum, dan berikanlah mereka contoh dan pendidikan adab yang baik. Kenapa ini menjadi yang pertama yang dipesankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena dalam sejarah berdirinya Islam sebagai agama yang kemudian menjunjung tinggi moralitas itu, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah pertama soal adab. Nah, kapan pendidikan adab ini dimulai? Dari sejak kandungan ibu-ibu. Dan pelunggu sami mulai betian, behara ida pelunggu sami mulai ngidam, ngutak-ngutak dikit. Mulailah pelunggu sami memperdengarkan, dijajarin pelunggu dikit dengan Al-Quran, dengan sholawat, sampunan dangdut, bayung meleng-meleng, sukul-sukul, koplo, dijajarin pelunggu dikit. Kenapa? Karena salah yang diperdengarkan saat pelunggu sami hamil. Jadi saat pelunggu sami hamil ini, perdengarkan ayat Al-Quran, perdengarkan sholawat Nabi, perdengarkan kalimat-kalimat yang mendekatkan dia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, Nabi ajari mereka tentang tauhid, ajari mereka tentang bagaimana mengenal Tuhannya, ajari mereka bagaimana kemudian merasakan hikmah-hikmah keberadaannya. Karena ini penting. Contoh makin mudas maaf bapak-bapak ibu-ibu, di era digitalisasi hari ini, kemajuannya luar biasa, efek dominonya juga tidak kecil. Efek positifnya besar, tapi mudaratnya juga tidak kecil. Makin lamun kanak nangis bapak-bapak ibu-ibu, lamun lain yang belum sami kode, lamun nangis podok susu terjual, terbuka keseretan si ibu-ibu itu. Lagu makin kanak kocet, liman setahun nangis hampir terbang. Nah, sehingga bahasa ibu ke anak-anak ini makin sudah bertukar fungsi dengan HP. Di satu sisi yang pelunggu ini tidak memberikan proteksi terhadap akses informasi yang harus dibuka di HP, sehingga banyak kemarin kejadian anak kemudian memasukkan orang tuanya dalam kasus dicacat, dibunuh. Kenapa? Karena pendidikan karakter tidak utuh diberikan oleh orang tua. Nah, terkait dengan ini bapak-bapak ibu, karena pelunggu sami tidak mampu memberikan karakter utuh kepada bidadari pelunggu sami niki, ada PAUD dan TK Ijtihadul Mukminin. Titip balik driki. Tadi pelunggu sami sampun birengan bidadari pelunggu hafal ayat-ayat pendek. Yang yakin pelunggu sami ndak hafal.
PAUD niki adalah satu-satunya lembaga terbaik orang tua untuk balas dendam. Bit yang berbahasa Barat niki yakin tiang belum usah milih ibu-ibu darat merdeka niki. Ya ibu-ibu, angkat tumben yang hadiri undangan pesilat jam 3:30 yang datang beriki sampun penuh. Pasti acara apa rame. Coba wisuda sanawiyah kalian lima rame maradiki. Tapi kalau PAUD tuh undang jam 3:30 jam itu datang. Kenapa? Beda. Semangat anak-anaknya dan semangat orang tuanya. Satu-satunya momen terbaik orang tuanya tampil jadi PAUD. Kalau di sanawiyah, di SMP, di SMA, di FA itu yang banyak tampil anak-anaknya, tidak sempat orang tuanya harus maju, berdiri, dijajarin. Kalau di PAUD ya, ilin menek sampai semua orang tuanya yang tampil. Juru mati mirip kesempatan tokol baru ibu-ibunya lagi ikonik panggung nih. Apalagi bu gurunya Masya Allah tadi luar biasa. Arah sali sebelah kiri, arah sebelah kanan mengarahkan putra putri peluru untuk menghafal detail demi detail. Dan yang tadi meresapi bapak-bapak ibu-ibu begitu masuk pada mas dan hibna ijtihadul mu'minin, tiang tidak melek, tiang memejamkan mata karena tiang ingin tahu sebenarnya apa di ijtihadul mu'minin ini. Kenapa bapak tiang memiliki bapak-bapak ibu? Karena hibna dan mas ini sebenarnya adalah karakteristik sebuah pesantren. Makanya setiap syair yang terucap itu oh iya benar, jangan tadi oh iya benar, oh iya benar, oh iya benar. Ini yang sudah, ini yang belum, yang ini cita-cita ke depan. Dia merasakan betul auranya. Kalau dia merasakan aura pesantren ini akan seperti apa ke depan, 5 tahun ke depan sudah kelihatan. Nah itu yang tadi begitu himne dan dia tidak melihat, yang memejamkan mata sampai selesai. Bahwa betapa suasana batin pimpinan pondok pesantren itu ada di himne. Dan dia rasakan, oh ini programnya akan seperti ini. Nah, Pelunggu Sami selaku wali santri harus memberikan support habis-habisan, terutama Pak Kades, Ketua Nur Said, sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan yang ada di Desa Kuripan Utara. Bala Allah, hukuman Allah diangkat, ditunda oleh Allah karena ada pondok pesantren seperti Ijtihadul Mu'min. Ketika ada orang kemudian mendirikan lembaga pendidikan seperti ini, bala yang tadinya jumlahnya 480 yang akan diturunkan di setiap desa kampung ini, Allah angkat karena ada lembaga-lembaga seperti ini. Oleh karena ini bapak-bapak ibu, salah Pelunggu Sami kalau ada pesantren di Kuripan Utara, Pelunggu santri kan diujarin Pelunggu keluar Kuripan. Salah. Pondok A di Ijtihadul Mu'min ini. Tiang punya santri, tiang cerita. Dia dari Jawa Timur, Banyuwangi, datang ke tiang. Pindahan dari salah satu pondok pesantren, dia pindah di kelas 1 sanawiyah. Dia nyantri di pondok pesantren, jumlah santrinya lebih dari 20.000. Pindah ke Darun Najah yang santrinya hanya sekitar 500-600 di tiang. Kenapa kamu pindah? Saya dapat mimpi bapak, katanya mau pindah. Pindah aja ke tiang. Pindah, tiang ngajar ngaji, kebetulan tiang langsung yang ngajar dari kitab matan sampai syarah yang ngajarkan di pondok. Makin dia sudah selesai, teman-teman dia dulu di pondok sebelum dia pindah di pondok sebelumnya tidak jadi lagi. Sekarang dia jadi tumbuh besar, tempat orang bertanya di kantornya. Yang bilang apa? Keberkahan itu tidak pada pondok pesantren, tidak hanya pada pondok pesantren yang besar secara fisik. Walaupun pondok pesantren yang kecil, tapi Allah memberikan barokah di situ, kamu bisa jadi orang besar. Kenapa saya harus sampaikan maraniki bapak-bapak ibu? Belum, jangan putus semangat. Walaupun Ijtihadul Mu'minin belum besar secara fisik, tapi marwah dari pendidikannya sudah sangat besar. Kenapa? Karena ketulusan, keikhlasan para pembina yang ada di Ijtihadul Mu'minin akan membuat putra putri Pelunggu Sami tumbuh menjadi anak-anak besar di masa depan. Yang kedua yang ingin saya pesankan kepada Pelunggu Sami ibu-ibu, setelah Pelunggu Sami memberikan pendidikan soal akidah,
Yang harus diberikan pendidikan kata Rasulullah SAW adalah pendidikan soal ibadah. Setelah akidahnya matang, berikan pendidikan ibadah. Beliau Sami ajarkan soal rukun Islam, bagaimana memahami rukun Islam, bagaimana mengamalkan rukun Islam. Karena Rasulullah SAW bertahun-tahun dulu menyempurnakan akidah umat, baru beliau mengajarkan bagaimana ibadah yang baik dan benar. Karena maaf bapak-bapak ibu-ibu, loe yang belum Sami jaga cepuh gigi di tahu sembahyang. Coba yang pakaian di Pulau Sami makin bapak-bapak ibu. Ketika tiang Pulau Sami salam di dalam sembahyang niki, lo tengok samuet niki nanti baca. Ada tak yang bisa berikan tiang jawaban? Apa yang dibaca Rasulullah ketika mengusap mukanya ketika selesai salam? Itu ada. Dan tiang yakin Pulau Sami tidak bisa ibu. Nah, karena Pulau Sami tidak bisa mengajarkan itu, titip hutang bersama. Insya Allah di Ihtiyadul Mu'minin tuntas akan diajarkan soal bagaimana menjadi hamba yang baik, bagaimana cara menghamba yang baik, dan bagaimana perilaku kita selaku hamba. Kita maaf sering ingin mengatur Tuhan, kita lupa bahwa kita ini makhluk. Yang Pulau Sami ini bukan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu dilahirkan oleh Allah, dalam Al-Quran itu dijelaskan oleh para ulama tafsir, Rasulullah dilahirkan di dunia ini menurut kemauannya Rasulullah. Bentuknya, saya mau lahir Allah ke dunia ini, bentuk saya begini. Namun tiang Pulau Sami bukan Rasulullah lahir ya enak gapeng hidung murah pelingkak, yang murah pelingkak enak berang kulit murah aspal, kita tidak bisa menolak karena tiang Pulau Sami bukan Nabi. Namun tiang Pulau Sami diberikan keistimewaan oleh Allah di surga nanti. Ketika tiang Pulau Sami meninggalkan putra putri yang soleh dan soleh, mereka yang kemudian akan menjadi perahu luar biasa. Ketika amal tiang Pulau Sami tidak baik-baik saja di dunia ini, tapi tiang Pulau Sami memiliki keturunan yang soleh dan soleh, dia diberikan hak oleh Allah untuk memerdekakan keluarganya yang sudah diponis oleh Allah untuk masuk neraka, dipindah masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan niki Pulau Sami bisa lakukan prestasi yang luar biasa niki dengan menitipkan putra putri Pulau di pondok pesantren Ihtiyadul Mu'minin yang sudah terbukti niki tidak kaleng-kaleng, yang tidak sedang ngecap-ngecap. Terbukti tadi di jajarin Pulau sudah menghafal niki surah-surah pendek. Kalau disuruh semuanya hafal, burung tiang sambutan. Itu tadi bukti. Oleh karena itu bapak-bapak ibu, kalau Pulau Sami tidak memasukkan ke Ihtiyadul Mu'minin, rugi dunia akhirat. Kenapa dia bilang rugi dunia akhirat? Iwah rapat memurah malik. Sudah rapat mudah, kadang lebih gratis. Padahal lunas maaf bapak-bapak ibu, kalau ada pendidikan 100% gratis itu tidak baik. Itu menyalahi sunnah pendidikan. Karena Sayyidina Ali mengatakan pendidikan itu butuh bulgoh, butuh biaya. Beliau ini tuh menghonor gurunya pakai uang, ini kalau kertas. Bangun pondok pakai uang, beli tanah pakai uang. Kata Haji Nur Said yang melem jari, butuh uang. Semua pakai uang. Giliran mau jadi orang soleh, giliran mau jadi orang cerdas, kau minta gratis. Nah, ini kan keterlaluan. Giliran pondok suruh nyogolan si traos pimpinan pondok. Lagu-lagu sering nyogolan si bekecimol di ulang telakuan nyogolan. Ya nih ibu, tobat. Papa wisuda maraniki suruh sugulan dulang diri tuan dulu. Musa lain-lainnya jadi nanganu mandiki. Nah, oleh karena dikilah bentuk support sistem Pulau kepada jajaring Pulau Sami yang akan disudah beberapa menit lagi. Terakhir bapak-bapak ibu-ibu, di jajaring Pulau Sami niki mutiara. Maka poleslah dia dengan polesan terbaik. Kalau Pulau Sami salah memoles ketika dia usia PAUD, maka begitu dia dewasa, Pulau Sami akan berderai air mata penyesalan. Karena sekarang usia mutiaranya, maka poleslah terbaik. Poles dia dengan pendidikan karakter yang baik, pendidikan akhlak yang baik saat usia seperti marah ini. Lemon apa jangan bejagur.
Ya nasihat kalau karena keluar aja niki jagoan kan bisa menjawab makin. Tapi karena dia masih usia seperti niki, berikanlah impuls yang luar biasa sehingga dia akan menjadi karakter ketika dia dewasa. Insya Allah kalau pendidikan PAUD-nya benar, pendidikan TK-nya benar, RA-nya benar, maka jenjang-jenjang berikutnya akan selamat. Kalau di PAUD-nya, di TK-nya, di RA-nya dia tidak selamat, insya Allah lemak iya wah, 16 tahun mau berari berdiam dulu. Oleh karena ini bapak-bapak ibu-ibu, sampuna kalau gue lelah atau jog driki, sampuna atong-atong doang tidur, kena ada pindik cari aja, insya Allah namun cari aja pasti kena, selalu pelunggu beraja hendak, saat neta-neta mau pelunggu sapi beraja lain di driki sungguh, sampuna nilai-nilai beraja, bapak kade sampun tadi gue bawa sedikit, nuntut ilmu sampai ke Cina niki masuknya sampunan pendak-pendak nuntut ilmu, dakat minal mahdi ilal lahad kan mana nih? Dari sejak kita baru lahir sampai ke liang kubur kita tetap harus belajar. Yang logo sami ini kita tetap belajar. Bang Guru Sahib masih belajar. Dia masih banyak belajar, apalagi Pak Kasih ini banyak belajar. Tidak boleh ada kata saya sudah pintar, tidak boleh. Kalau ada orang di dunia ini tampil kemudian ceramah saya sudah pintar, atas si iblis ini. Karena iblis diusir karena merasa dirinya pintar. Dia lupa bahwa yang memberikan perintah untuk sembah itu adalah Allah. Kenapa dia tidak melihat siapa yang memberikan perintah? Bukan perintah. Nah, tiap Pelunggu Sami selaku orang tua, lihatlah ketika Pelunggu Sami mendidik anak ini, lihat itu perintah Allah. Maka Pelunggu Sami akan ikhlas melaksanakan pendidikan itu. Pun ibu-ibu guru niki, para ustazah niki, jadi ustazah di PAUD niki harus ikhlas. Jadi soal nenek, gak ada kan? Mungkin belak, ini di kelas tuh nenek ngentut nenek. Mau misalkan berdoa si nentutan, tai jogo gak ada. Ya harus banyak sampah. Itulah karakter pendidikan. Jadi insya Allah kalau niki gurunya lulus, orang tuanya lulus, dijajari Pelunggu Sami lulus di tingkat ini, maka di jenjang berikutnya semuanya akan lulus. Lulus menjadi guru, lulus menjadi orang tua, lulus menjadi anak yang tumbuh kembangnya sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW. Entah niki atau tiang bapak-bapak ibu, dengan maaf zahir batin, tiang masih goyang-goyang niki, tiang vertigo, dilewi tiang selesai roah, tiang lepak, muntah-muntah vertigo, angka 5 pengajian Batam rupin niki, 5 telah selawat ketua saya. Okay. Jadi tapi karena Ijtihadul Mukminin ngundang di tiang badi dihadir oleh Driki, Pak Bupati ngundang pilih, tapi Ijtihadul Mukminin ngundang kembali karena Ijtihadul Mukminin bukan pondok orang lain, karena Ijtihadul Mukminin adalah bagian dari pondok pesantren tiang sendiri, karena tiang juga bagian dari yang merintis. Insya Allah Ijtihadul Mukminin akan nikikan jebak menghadap Bangka. Salah Bangka di julun jebak pondok ini kan menjadi bagian dari pondok pesantren Ijtihadul Mukminin. Doa ibu-ibu nggih? Yang tunas di Pelunggu Sami ibu. Tiang tak minta uang. Tiang juga tidak minta tenaga Pelunggu angkat batu. Tapi tiang minta waktu Pelunggu hanya 1 minggu. 1 minggu saja mulai hari Senin besok sampai dengan hari Ahad. Pelunggu baca di pondok niki bareng-bareng. Kalau kapan saja silakan disepakati, mau malam, mau pagi, mau sore, sepakati itu baca hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali sehari. Insya Allah tanah julun pondok niki menjadi pondok Ijtihadul Mukminin. Cukup seminggu. Dan tiang sudah coba niki, tiang kemarin akhirnya dapat uang. Tiang baru 3 hari baca niki dapat tiang 300 juta niki Bang Guru. Jadi baca 450 kali seminggu, belum usah tidak usah nyumbang, ikut saja baca. Dan 450 kali ini tidak sampai 10 menit kata saya. Nggih, mau nih ada boleh YouTube. Kalau hanya 450 dia sudah jawab hasbunallah wa ni'mal wakil niki doa para habaib dan doa para wali Allah. Insya Allah kalau niki dibaca kabul apa hajat kita dan anak-anak yang Pelunggu Sami jadi anak-anak yang soleh dan soleh. Gih, yang ijazah kan Pelunggu Sami niki. Ajaz dulu. Alhamdulillahirabbil
alamin. Hadallahu wa iyyakum ila sabil falah wal muwafiq lakum min tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas tausiah singkat yang telah disampaikan. Selanjutnya, acara yang dinanti-nantikan, penyambatan wisudawan wisudawati PAUD Islam Ijtihadul Mukminin Kuripan oleh Mudirul Am Yayasan Pondok Pesantren Ijtihadul Mukminin Tuan Guru Haji Sohibuddin SHIMH. Kepada beliau, waktu dan tempat disilahkan. Kami panggil wisudawan wisudawati untuk naik ke atas panggung. Adiba Zakia Humairo binti Herman. Alda Maulidia binti Agus Salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashwili dhalimin. Aisyah Hasna Sofia binti Zulkarnain. Atia Sabila binti
bin Ahyar Rasyidi. Muhammad Alfa Gilang Aditya bin Muhammad Syukur. Zafran Zahrani bin Idhamdi. Muhammad Walid Kulbani bin Amsah. Ma'as Sadikin bin Muhammad Salman. Rizkika Arman bin Muhammad Muhur. Muhammad Daniel bin Munyah. Ahwas Farid Ashraf bin Al-Mukarram Al-Ustaz Sohibuddin SHI MH. Sohibul Gaus bin Nursan. Terima kasih kami ucapkan kepada Mudirul Am Pondok Pesantren Ijtihadul Mukminin yang telah menyematkan wisudawan wisudawati. Acara selanjutnya
Selamat kepada wisudawan wisudawati PAUD Islam Ijtihadul Mukminin Kuripan. Mari kita beri tepuk tangan untuk adik-adik kami yang telah menampilkan penampilan terbaiknya. Acara selanjutnya doa. Dalam hal ini akan dipimpin oleh ayahanda kami, Katuan Haji Nur Said. Kepada beliau waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sejenak menundukkan kepala untuk bersama-sama meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, bahwa pondok pesantren ini agar menjadi pondok pesantren yang menjadi pondok pesantren yang besar ke depan, akan menjadi produk iman Islam sejak dini, karena menuntut ilmu di waktu kecil ibaratkan mengukir di atas batu. Itu pesan orang tua kita dulu, dan belajar di waktu tua. Buktinya kami berajah kelemak, ia nolak lupa, tidak pernah bisa. Dan itu harapan bahwa di sini adalah pondok pesantren yang akan menjadikan produk-produk anak yang beriman, anak-anak yang soleh, sehingga Kuripan Utara, dusun pergi luar pergi dalam umumnya, Lombok Barat, Indonesia umumnya akan menghasilkan, melahirkan anak-anak yang beriman, anak-anak yang bertakwa di kemudian hari. Kita takut kalau nanti kita, anak-anak kita ini akan meninggalkan anak-anak yang tidak beriman. Jadi saya salah satu wali santri yang mendukung atas kemajuan pondok pesantren ini, dan Pak Don Guru izin anak saya semuanya yang masukkan di sini. Sekarang anak tiang baru tamat SD, mungkin insya Allah yang daftarkan niki di sini. Yang satu anak saya mungkin paling lemah, paling bodoh, tapi dia minta sama tuan gurunya, yang serahkan anak tiang niki, apapun yang terjadi di sini, nakal apapun dia yang titip, agar ia membawa ilmu yang barakah di sini. Ke depan dia akan menjadi ulama, ke depan akan menjadi presiden barangkali. Mudah-mudahan, kenapa tidak, bahwa saya serahkan ibarat satu bingkahan batu di sini. Keluarnya itu saya harapkan menjadi mutiara, menjadi permata yang bagus. Mudah-mudahan itu harapannya. Saya setiap hari lewat jalan ini, pondok pesantren ini adalah sangat maju. Pondok pesantren ini adalah luar biasa. Saya terharu dengan nyanyian anak-anak saya. Gurunya siang malam mendidiknya dengan ikhlas, tanpa merasakan perih atau letih payah. Saya merasakan itu. Saya punya anak 6 aja lelah, apalagi beliau ini Pak dari Dinas Pendidikan. Beliau itu ya Allah Akbar, mengasih makan anak-anak kami. Merasa kami jarang bayar, bayar niki Pak Ismail niki ada kakanda kami Haji Asmauin, yang beliau adalah luar biasa. Beliau punya kelebihan harta dan guru, ada kekurangannya minta sama beliau. Insya Allah saya berjanji, jadi tidak jadi saya menjabat besok 2004, saya ingin mewakafkan sebagian dari harta kami atau rezeki kami nanti insya Allah. Dalam hal ini kami masih proses, belum bisa saya buktikan secara otentik, tapi ikhtiar itu yang sudah niatkan seperti itu. Mudah-mudahan nanti saya berhasil, tidak berhasil, apalagi berhasil dan guru, insya Allah saya niatkan apa yang disampaikan oleh Bapak Tuan Guru tadi, bahwa 480 balak yang seharusnya turun di Perge ini, seharusnya turun di Tenglagam, dengan adanya pondok pesantren ini insya Allah diangkat oleh Allah. Tidak jadi balak itu menjadi keyakinan saya dan keimanan saya, sehingga efeknya, dampaknya itu sampai di Tenglagam, apalagi kami jamaah yang di Perge. Namun tidak sedikit tantangan Bang Guru. Ini kok jadi lama ngomongnya karena berdoa. Jadi niatnya sekali lagi mari kita berdoa sejenak, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruh ikhtiar perjuangan guru
diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka ilman nafi'a. Allahumma innaka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'i wa saqimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala zikrika wa zukrika wa husnul ibadatika. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada ya Allah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana wa tafarraqana ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Likabulil Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya doa. Dalam hal ini akan dipimpin oleh ayahanda kami Haji Mustaqim. Kepada beliau waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, iyyaka na'budu. Kami mohon keredaan-Mu ya Allah. Tolonglah hamba-Mu ya Allah. Jadikanlah hamba-Mu ya Allah orang yang bertakwa kepada-Mu ya Allah. Kami mohon keredaan-Mu ya Allah. Jadikanlah madrasah ini untuk murid yang banyak ya Allah. Jadikanlah madrasah ini ya Allah menjadi wali-wali santri yang bertakwa, maupun menjadi wali-waliullah yang terdekat ya Allah. Kami mohon keredaan-Mu ya Allah. Kami mohon keredaan-Mu ya Allah. Sehatkanlah seluruh santri-santri ini ya Allah. Kami mohon keredaan-Mu ya Allah. Jadikan madrasah ini dengan yang baik, yang luas. Jadikanlah madrasah ini ya Allah. Kami mohon keredaan-Mu ya Allah. Inilah tanah yang luas, yang banyak untuk madrasah ini ya Allah. Kami mohon keredaan-Mu ya Allah. Jadikanlah santri-santri ini mempunyai ketakwaan yang Allah. Jadikanlah madrasah ini mempunyai jamaah. Mungkin ada yang menjadi waliullah yang terdekat ya Allah. Karena cerita orang tua dulu ada orang wali di dalam ini, tapi sejarahnya ada di Peraya menurut informasi. Tak mungkin tidak ada yang menjadi waliullah yang terdekat. Seluruh santri-santri yang masuk di madrasah ini ya Allah. Kami mohon keredaan-Mu ya Allah. Sehatkanlah seluruh santri-santri ini ya Allah. Kami mohon keredaan-Mu ya Allah. Kalau memang ada jin setan yang jahat di dalam madrasah ini, kami mohon dilenyapkan ya Allah. Kami mohon lenyapkanlah ya Allah. Kalau memang ada godaan yang di luar setan iblis itu, kami mohon dilenyapkan ya Allah. Jangan sampai masuk godaan yang lebih-lebih dari setan iblis ini ya Allah. Kami mohon diridai ya Allah. Lenyapkanlah semua segala penyakit ya Allah. Lenyapkanlah segala penyakit yang ada di dalam madrasah ini ya Allah. Kami mohon keredaan ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Wahdim lana ya rabbana bi husnul khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, persembahan dari adik-adik kami PAUD Islam Ijtihadul Mukminin Kuripan. Waktu dan tempat disilahkan. Terima
maka berakhir pula acara kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini wisuda PAUD Islam Ijtihadul Mukminin yang ke-7. Harapan kami anak-anak ini bisa melanjutkan jenjang pendidikannya ke tingkat dasar. Kita selama 2 tahun mendidik siswa-siswi PAUD Islam Ijtihadul Mukminin dengan kegiatan-kegiatan ya, seperti mereka menghafal ayat-ayat pendek, doa-doa harian, dan juga mereka mulai dikenalkan dengan huruf-huruf abjad dan huruf-huruf hijaiyah, sehingga ketika mereka masuk ke jenjang sekolah dasar, mereka sudah beradaptasi. Ya, mereka sudah terbiasa dan memiliki bekal untuk melanjutkan sekolah ke tingkat dasar, dan insya Allah mudah-mudahan mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Berapa siswa atau santri yang diwisuda hari ini? Yang diwisuda hari ini siswa-siswi PAUD Islam Ijtihadul Mukminin berjumlah 24 anak. 24 anak. 24 anak. Dan terdiri dari wilayahnya di sini aja atau ada yang dari luar? Iya, mereka kebanyakan dari wilayah Kuripan Utara. Namun juga ada dari desa yang lain, desa tetangga yang menyekolahkan putra-putrinya di tempat ini dengan harapan mereka dididik untuk bisa menghafal Al-Quran sejak dini, mengenal Al-Quran. Alhamdulillah, para siswa-siswi sudah menghafal juz 30 dan itu sudah ditampilkan tadi. Ya, mereka menghafal juz 30, ditampilkan ke orang tua mereka, juga menghafal doa-doa harian. Dan juga ada seni tradisi Lombok yang ditampilkan oleh siswa-siswi PAUD Islam Ijtihadul Mukminin. Berarti rata-rata sudah menghafal 30 ya? Alhamdulillah, itu sebagai program kita di PAUD Islam Ijtihadul Mukminin, juga di Pondok Pesantren Ijtihadul Mukminin, mulai dari PAUD sampai ke MA. Harapan kami mereka setiap hari bersama Al-Quran dan juga mereka mengkaji kitab kuning. Itu program yang ada di Pondok Pesantren. Di sisi lain tadi sempat terharu kan Abah, para orang tua juga ketika mendengarkan lagu yang berjudul Guru itu. Ya, selama ini memang guru-guru kita mereka mendidik dengan ikhlas, mereka tidak digaji, namun mereka tetap semangat untuk mendidik. Saya juga tadi terharu, ada juga tamu undangan, ada yang menangis, kita juga seperti itu meneteskan air mata, wali murid juga meneteskan air mata. Karena apa? Para asatiz ini, guru-guru ini, mereka mengikhlas mendidik ya, dari pagi sampai siang. Bahkan kalau di pondok pesantren 24 jam, dan kita tidak memiliki gaji khusus untuk mereka, sehingga keikhlasan itulah mungkin yang membuat kita semuanya bersedih. Dan juga mereka orang tua menangis melihat anaknya sejak kecil mereka sudah bisa menghafal Al-Quran, dan itu mungkin yang disyukuri oleh orang tua mereka dan kita semua. Karena anak-anak ini kita lihat mereka seperti kertas yang putih, yang bersih. Mereka diwarnai sejak dini, mereka dibimbing sejak dini, mereka diajarkan untuk adaptasi dengan teman-temannya, bahkan yang lebih tinggi umur dari mereka. Jadi mereka adaptasi sejak dini. Alhamdulillah, ini adalah merupakan kebahagiaan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh guru yang sudah ikhlas, begitu juga wali murid yang sudah mempercayakan kepada kami untuk mendidik putra-putri mereka. Ini sudah tiap tahun berarti agenda tiap tahun? Agenda setiap tahun memang di PAUD Islam Ijtihadul Mukminin di bawah Pondok Pesantren Ijtihadul Mukminin Kuripan Perengge. Agenda rutin, sesungguhnya tujuan kami adalah ingin kemudian di acara ini orang tua itu bisa melihat hasil selama setahun, 2 tahun ya mereka dididik putra-putrinya,
dan juga sebagai ajang silaturahim ya bagi wali santri, ya wali murid di acara wisuda, dan juga sebagai pengenalan juga kepada masyarakat dan tamu undangan betapa pentingnya pendidikan itu sejak usia dini.